Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saya yakin pengurus-pengurus dengan diskusi dengan lurah masing-masing pasca potensi di daerah masing-masing. Tidak harus yang ada di tempatnya orang kita cuma mungkin, ini laris jadinya. Jadi jumlah peserta yang dinonaktifkan oleh SK 144 se-KC Bau-Bau itu 5.510, 8 kabupaten kota. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menginginkan Koperasi Merah Putih Kelurahan yang telah terbentuk dapat berjalan dengan eksis, menggali potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Ribuan warga di Kepulauan Buton dipastikan tak bisa berobat gratis karena kepesertaannya non-aktif. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 18 Juli 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menginginkan Koperasi Merah Putih Kelurahan yang telah terbentuk dapat berjalan dan eksis menggali potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairil Mulku. Saya yakin pengurus-pengurus dengan diskusi dengan lurah masing-masing pasca potensi di daerah masing-masing. Tidak harus yang ada di Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan apresiasi atas terbentuknya Koperasi Merah Putih di 43 kelurahan sekota Bau-Bau. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu saat menghadiri pertemuan strategis bersama pengurus koperasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bau-Bau bertempat di Aula Palagi Mata pada Kamis pagi. Melalui pertemuan strategis tersebut, Waode Hamsina menegaskan Koperasi Merah Putih yang telah memiliki kelembagaan di 43 kelurahan sekota Bau-Bau itu tidak hanya formalitas, namun harus benar-benar berfungsi, berjalan sebagaimana semangat pembentukannya. Ia mengatakan kehadiran Koperasi Merah Putih Kelurahan dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di kelurahan tersebut dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing kelurahan. Saya yakin pengurus-pengurus dengan diskusi dengan lurah masing-masing pasca potensi di daerah masing-masing. Tidak harus yang ada di tempatnya orang kita cuma mungkin, ini laris jadinya. Ya, bacanya potensi di tempatnya sendiri. Kalau masyarakat sudah banyak, barangkali kita bersaing dengan masyarakat juga repot, masyarakat kita sendiri cari peluang-peluang yang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Aliman mengatakan Koperasi Merah Putih hadir untuk memberikan penguatan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Pemerintah Kota Bau-Bau sangat berkomitmen akan hal ini dan diharapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat di setiap kelurahan. Diharapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih betul-betul bisa menciptakan memberikan kemakmuran dan kehadiran Ibu Wakil pada kesempatan ini sudah merupakan bukti komitmen yang serius dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa pemerintah Kota Bau sangat mendukung penuh program dari Bapak Presiden dalam rangka pembentukan koperasi desa kelurahan. Peresmian Koperasi Merah Putih Kota Bau-Bau direncanakan terlaksana pada Senin 21 Juli 2025. Waode Hamsina juga berharap meskipun para camat tidak masuk dalam struktural kepengurusan koperasi, namun harus ikut memantau dan menjadi penyambung lidah dan perantara antara pengurus koperasi di wilayahnya dengan kepala daerah serta OPD terkait. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berinovasi memperluas akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu dengan membangun sekolah rakyat di Kampus B Universitas 19 November Kolaka, Kecamatan Mawasangka.
Bupati Buton Tengah Azari menyatakan bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi solusi nyata bagi anak-anak yatim piatu, duafa, dan keluarga prasejahtera agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya. Ia menyebutkan setiap siswa akan menerima bantuan sebesar 4 juta rupiah per bulan dari pemerintah pusat. Sekolah rakyat ini hadir agar tak ada lagi anak Buton Tengah yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Ia mengakui bahwa program ini tidak akan terwujud jika hanya bergantung pada anggaran daerah. Dukungan dari pemerintah pusat, terutama melalui program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi kunci utama realisasinya. Pembangunan sekolah rakyat mencakup 6 ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA, 3 laboratorium, 3 kamar tidur siswa, serta fasilitas dapur basah dan dapur kering. Di awal tahap, sekolah ini ditargetkan menampung 150 siswa, masing-masing 50 siswa per jenjang. Jumlah ini mengalami revisi dari rencana awal 200 siswa akibat penyesuaian desain bangunan. Hingga pertengahan Juli, pendaftaran untuk jenjang SMP sudah mencapai 56 orang dan SMA sebanyak 54 orang. Namun, jenjang SD masih memerlukan tambahan 22 pendaftar untuk memenuhi kuota. Bupati berharap sekolah rakyat menjadi tonggak awal pendidikan inklusif dan berkelanjutan di Buton Tengah, serta menginspirasi daerah lain dalam membangun akses pendidikan yang merata. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke berita lainnya, ribuan warga di Kepulauan Buton dipastikan tidak bisa berobat gratis karena kepesertaannya non-aktif. Waude Nurliani melaporkan selengkapnya. Ribuan warga di Kepulauan Buton, Kepton terancam tidak dapat mengakses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN akibat status kepesertaan yang tidak aktif. Berdasarkan data terbaru BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, dari total 134.032 penduduk Bau-Bau yang terdaftar sebagai peserta JKN hanya 82,54%, sementara 17,46% atau sekitar 28.345 penduduk tercatat sebagai peserta non-aktif. Persentase pesertaan yang tidak aktif ini mencakup warga yang belum pernah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, serta warga yang belum terdaftar namun tidak lagi aktif karena berbagai alasan. Dalam 2 bulan terakhir, pemerintah pusat melalui surat keputusan 80 dan SK 114 melakukan penonaktifkan secara nasional terhadap peserta penerima bantuan iuran atau PBI dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau Diai Karani menjelaskan, ribuan warga Bau-Bau terdampak oleh kebijakan tersebut. Pada gelombang pertama, sebanyak 2.516 warga segmen PBI JK dihapus dari daftar penerima bantuan, sementara itu pada SK 114 sebanyak 554 warga kembali dihapus. Jadi jumlah peserta yang dinonaktifkan oleh SK 144 se-KC Bau-Bau itu 5.510. Berarti 8 kabupaten kota. 5.510 dihapus, yang terbanyak di mana ini? 1.288 Kabupaten Muna. Yang kedua Buton Tengah. Jadi itu PBIJK nonaktif, itu lihat kolomnya, PBIJK nonaktif. Dia mengungkapkan dari total 554 warga yang terdampak pada SK 114, sebanyak 192 orang dialihkan dari segmen peserta bukan penerima upah PBU yang ditanggung Pemda ke segmen PBI dari APBN, sementara di SK 80 dari 2.516 dinonaktifkan, hanya 622 orang yang dialihkan ke segmen PBI pusat. Ia menambahkan status nonaktif peserta disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain mahasiswa berusia di atas 21 tahun, peserta mandiri yang menunggak iuran, pekerja tidak lagi ditanggung pemberi kerja, bayi baru lahir yang belum memiliki NIK, namun paling dominan adalah peserta PBI yang datanya dihapus oleh pusat. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau lainnya. Di Kabupaten Buton Selatan dari 102.426 penduduk, tercatat 15.000 jiwa nonaktif, sementara di Kabupaten Muna jumlah warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN mencapai angka tertinggi, yakni sekitar 51.000 jiwa.
Selanjutnya di Kabupaten Buton, terdapat 22.985 penduduk nonaktif, Buton Tengah 20.000 warga, Buton Utara 7.000 warga, dan Muna Barat 8.503 penduduk. Lain halnya dengan Kabupaten Wakatobi, seluruh penduduknya tercover dalam program JKN dengan total peserta aktif 118.452 jiwa. BPJS Kesehatan berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif mendaftarkan warganya dalam program JKN, terutama masyarakat kurang mampu yang bergantung pada layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 823 Raja Wakaka Kodam ke-14 Hasanuddin resmi dikukuhkan melalui upacara penyerahan jabatan dan tunggul di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau, Rabu 16 Juli 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Koreng dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Wahyu Sugiarto. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan amanah kepada Mayor Infanteri Arkam Hidayat untuk mengemban tugas jabatan sebagai Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 823 Raja Wakaka Kodam 14 Hasanuddin. Wahyu Sugiarto saat membacakan amanat Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Widianto menegaskan penyerahan jabatan dan tunggul batalion adalah simbol kehormatan bagi setiap personil militer yang mencerminkan identitas, semangat juang, dan nilai sejarah satuan. Dan Rem juga menyampaikan bahwa kehadiran Yonif TP 823 merupakan bagian dari penguatan fungsi teritorial TNI AD yang tidak hanya menyentuh aspek pertahanan, tetapi juga diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan masyarakat di wilayah penempatannya. Untuk itu, ia mengingatkan kepada seluruh prajurit agar senantiasa menjaga nama baik satuan, menjadikan Tunggul Raja Wakaka sebagai pengingat bahwa mereka adalah pasukan pelindung dan penjaga terdepan dalam pertempuran, sekaligus garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu yang turut hadir dalam upacara penyerahan tunggul Batalion Infanteri 823 Raja Wakaka menyampaikan rasa bangganya dan antusias atas hadirnya satuan baru TNI AD di wilayah Kota Bau-Bau. Ia berharap ke depan akan terbangun sinergitas yang kuat antara pemerintah Kota Bau-Bau dan Yonif TP 823 baik dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun menciptakan situasi keamanan dan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat di Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menginginkan Koperasi Merah Putih, kelurahan yang telah terbentuk dapat berjalan dengan eksis, menggali potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Ribuan warga di Kepulauan Buton dipastikan tak bisa berobat gratis karena kepesertaannya non-aktif. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti pamit undur diri, selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.